Balak musibah yang paling besar Allah turunkan itu kepada para nabi. Setelah para nabi yaitu para wali Allah. Cuman mereka punya solusi. Gak ada ceritanya orang soleh itu sedih berlarut-larut, itu gak ada. Sedih sebentar selesai. Kenapa? 5 hal ini harus yang mereka jauhi. Para aulia Allah itu, mereka itu bukan gak punya masalah. Mereka itu juga banyak masalah, cuman tahu menghadapi solusinya, punya solusinya. Asyaddul bala ba'dal anbiya al aulia. Balak musibah yang paling besar Allah turunkan itu kepada para nabi. Setelah para nabi yaitu para wali Allah. Cuman mereka punya solusi. Apa solusinya? Dengarkan. Siapa orang yang ingin hidup di dunia tenang, maka harus menjauhi 5 hal. Kalau kamu jauh dari 5 hal ini, maka kamu akan hidup dalam keadaan tenang dan tentram. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada ceritanya orang soleh itu sedih berlarut-larut, itu gak ada. Sedih sebentar selesai. Kenapa? 5 hal ini harus yang mereka jauhi. 1. Al-jahlu, kebodohan. Yang buat orang bimbang, hidup bimbang itu karena bodoh. Karena dia nggak punya ilmu. Hidupnya remang-remang, hidupnya abu-abu, nggak jelas. Tapi kalau orang punya ilmu, dia jelas. Lakukan ini betul, lakukan, tahu arah. Maka dari itu, ayo jangan sampai kita ini terjun dalam kebodohan. Allah sudah buka fasilitas. Para kiai alhamdulillah nggak kurang-kurang pondoknya. Majelisnya para kiai banyak, majelisnya para habaib banyak hadir. Yang kedua, tarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan. Karena melakukan kemaksiatan itu membuat diri kita bimbang, bingung, susah. Nggak ada ceritanya orang habis zina tenang, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya orang habis melakukan haram itu bahagia, nggak ada. Kita Allah yang menciptakan, dan Allah sudah buat buku panduan namanya Al-Quran. Apa kata Allah? Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa orang yang jauh dari dzikir, melakukan dosa, maka ketahuilah hatinya akan aku buat gelisah, gundah, gulita, gelap dan risau. Kenapa? Karena bermaksiat sama Allah. Yang ketiga apa? Yaitu adalah menjauhi perkara yang membuat kita ini terkena musibah. Inna syada'id an-nazila sababuha syada'id sabagatha. Krisis yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, itu karena kita awali dengan kita yang mengundang musibah itu. Saya pengen tenang, Pak. Ojo ngelek masalah, ojo ngelek musibah. Gak enak. Perang itu gak enak. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina. Bojone berangkat mulai maya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang di Palestina mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Palestina insyaallah dengan doa-doa kita semua yang ada di dunia ini, sodako kita, donasi kita semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka semuanya. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan Indonesia juga menghadapi pemilu ini semuanya mudah-mudahan lancar. Yang muncul, yang mereka yang yang akan kita pilih, mereka adalah anak-anak bangsa terbaik, bangsa yang maju. Jadi wis gak usah tukaran, wis gak usah ya anu aku ABC, wis kon oleh opo, oleh loroi, gak melu bancane, paham ndak? Kon lek mati si presidenmu gak kira teko nang omamu. Jadi wis ojo, gak usah tukaran. Ini pesta demokrasi. Ben taun wis koyo ngono. Kon cocok ndi wis coblosen. Aku cocok kabeh, coblosen kabeh. Blot. Gitu saja kok repot. Timbang kon jojo atine tanggamu. Kon lapo musuhi ustaz ku, lapo musuhi kiai ku. Lah raimu lek mati sapa sing nyembang engho? Jangan ya. Siapapun yang jadi, kita doakan mudah-mudahan mereka bisa membawa Indonesia jadi damai. Amin Allahumma. Yang keempat, dengarkan. Layat bak waswasati syaitan, tidak mengikuti daripada waswasnya setan. Yang terakhir, tarku julasa isu,
meninggalkan teman duduk yang jelek. Kalau pengen tenang, ya duduk dengan teman duduk yang baik. Karena dikatakan inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha toba aisyu. Allah punya surga di muka bumi ini. Siapa yang masuk ke surga Allah yang ada di bumi, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram. Qala famahiyya, apa surganya Allah yang ada di bumi ini? Qala hiya majalisud dzikri, itu adalah majelis dzikir. Majelis dzikir seperti ini adalah surga dunia. Jadi jauhi teman duduk yang jelek. Apa bahayanya teman duduk yang jelek? Bahayanya teman duduk yang jelek itu ada 4. 1, hair, kita akan hidup penuh dengan kebimbangan dan kebingungan. Yang kedua, suudzon, kita akan punya hati selalu nyangka orang itu dalam keadaan jelek. Kalau kamu sudah sering prasangka jelek sama orang, berarti kamu sering duduk dengan orang yang jelek. Yang ketiga, al-ma'siyah, teman duduk yang jelek menarik kamu untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Yang terakhir apa? Sawadul galab, yaitu adalah hitamnya hati dan gelapnya hati. Itu adalah bahaya yang disebabkan daripada duduk dengan teman duduk yang jelek.